Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 dengan bangga mempersembahkan hasil observasi dari kuliah kerja lapangan kami pada Candi Jago dan Candi Tiga. Check this out. Guys, tahu gak sih mengenai Candi Jago? Tahu tuh, tapi tahu namanya doang. Ya, kalau Candi Kidal tahu gak? Ya nggak tahu juga, nggak ada yang tahu sih. Kalau kalian ada yang tahu nggak? Daripada nggak tahu, mending kita langsung ke Candi Jago sama Kidal aja nggak sih? Emangnya kalian tahu Candi Jago sama Candi Kidal di mana? Nggak tahu sih. Di Malang, Jawa Timur nggak sih tempatnya? Waduh, jauh juga ya. Gas kali ya. Ayo. Ayo. Ini adalah Candi Kidal dan Candi Jago. Candi Jago. Candi Jago berasal dari kitab Kertagama yang artinya kesucian. Candi Jago merupakan jejak peninggalan dari kerajaan Singosari pada masa kepemimpinan Raja Srijaya Wisnuwardana atau Ronggowuning. Terdapat suatu ciri khas yang hanya dimiliki oleh Candi Jago, yakni candi dengan relief terpanjang kedua di daerah Jawa Timur setelah Candi Penataran. Meskipun begitu, relief candi pada bagian badan dan puncak candi sudah hilang, sehingga Candi Jago hanya memiliki 6 relief yang masih terlihat. Pertama, terdapat relief Tantri yang terdapat pada bagian candi yang menghadap ke arah selatan dan terbagi menjadi beberapa bagian panel. Dalam relief Tantri berisikan cerita susastra fabel yang berasal dari cerita Tantri Kamandaka. Contoh, cerita fabelnya merupakan kisah singa dan lembu, bangau mati oleh ketam, serta lembu dan buaya. Kedua, relief Kunjara Karna yang terdapat pada sisi sudut timur laut teras pertama hingga barat daya teras kedua Candi Jago. Pada relief ini berceritakan perihal gambaran surga dan neraka lewat perjalanan Kunjara Karna, seorang yaksa yang sedang bermeditasi demi dibebaskan dari wataknya sebagai raksasa dalam inkarnasi kehidupan berikutnya. Ketiga, relief Tata Yajna yang terdapat mulai dari sudut barat daya teras kedua hingga sudut barat daya teras ketiga. Dalam relief ini menceritakan kisah Mahabharata, perihal tokoh-tokoh Pandawa yang diusir dari istana yang harus menjalani masa pembuangan selama 12 tahun ke hutan usai kalah bermain dadu melawan Kurawa. Kemudian, Pandawa ini harus menjalani lika-liku kehidupan penuh keprihatinan dengan batin suka dan duka. Adapun contoh dari tokoh Pandawa ini adalah Arjuna yang melakukan tapa brata di Gunung Indrakila hingga mendapatkan senjata sakti dari Dewa Siwa. Dengan berbekal senjata ini, Arjuna dapat mengalahkan para raksasa serta membantu Pandawa memenangkan perang Barat Ayuda yang melawan Kurawa. Keempat, relief Arjuna Wiwaha merupakan sambungan dari relief Partayajna yang terdapat pada sudut barat daya hingga sudut barat laut Candi Jago. Pada relief ini mengisahkan perihal Arjuna yang diminta untuk membantu mengalahkan raksasa sakti Mandraguna yang ingin menghancurkan surga tempat kerajaan Dewa Indra. Dalam tugasnya, Arjuna dibekali hadiah, yakni panah sakti bernama Pasupati oleh Siwa. Pada akhir cerita, Arjuna mampu membunuh raksasa Diwataka Wajah. Akibat dari keberhasilan Arjuna dalam mengalahkan raksasa, Arjuna pun diberikan hadiah berupa 7 hari di surga, layaknya 7 bulan di bumi, sebagai raja di atas tahta Dewa Indra, serta dinikahkan 7 kali dengan 7 bidadari. Setelah hari ke-7 di surga, Arjuna pun kembali ke bumi, dan para bidadari pun meratapi kepergian sosok Arjuna dalam hidupnya. Kelima, ada relief Kresna Wijaya atau Kalaya Wawana Tentaka yang berada pada sisi kanan dan kiri pintu masuk candi. Relief ini mengisahkan pertempuran antara Kresna melawan raksasa Kalayawana. Diceritakan bahwa Dewa Wisnu turun ke dunia menjelma sebagai Kresna, turun bersama Dewa Basuki sebagai adik dari Baladewa untuk membunuh para raksasa. Kalayawana sangat marah atas kematian saudaranya hingga berniat untuk menghancurkan kerajaan sekaligus membunuh Kresna dan Baladewa. Keenam, ada relief Angling Dharma yang menceritakan Raja Agung Malaupati
atau Angling Dharma itu sendiri. Angling Dharma juga dikisahkan mempunyai kemampuan untuk berubah wujud menjadi binatang. Menurut beberapa sumber dan hikayat, Angling Dharma bisa berubah wujud menjadi seekor burung gagak dan burung belibis putih. Candi Jago adalah candi yang memiliki dua unsur kepercayaan, yakni Hindu Siwa dan Buddha, atau bisa disebut sebagai Buddha Tantrayana. Bagian depan candi terdapat patung atau arca Harihara sebagai perwujudan dari Amoghapasa. Namun sayang sekali, bagian kepala patung tersebut sudah rusak. Terdapat bentuk semacam stupa di depan candi sebagai alat mensucikan diri sebelum melakukan ibadah pada candi ini. Masa pembangunan candi sendiri terjadi pada masa Singosari dan Majapahit, tahun 1268 sampai 1280 pembangunan dilakukan. Aditya Warman juga menambahkan arca Manjusuri di Candi Jago, yang saat ini arca tersebut disimpan di Museum Nasional Jakarta Pusat. Ciri khas pembangunan candi di Jawa Timur adalah berbentuk horizontal, ramping, serta tinggi menjulang. Candi Jawa Timur juga dibangun menghadap ke barat ke arah gunung dengan alasan bahwa tempat bersemayam para dewa serta tempat menyimpan abu jenazah raja-raja. Candi ini memiliki dua fungsi, yaitu tempat beribadah serta tempat pendarmaan raja-raja. Candi Jago ini juga belum mengalami pemugaran sama sekali. Candi Kidal terletak di Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Candi ini dibuat untuk pendarmaan Raja Anusapati yang merupakan raja kedua Singosari setelah Ken Arok. Menurut Kitab Negara Kertagama, candi ini didirikan pada 1248 Masehi dan selesai pada 1260 Masehi. Candi ini terbuat dari batu andesit yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kaki candi, tubuh candi, dan atap candi. Di kaki candi pertama terdapat kepala naga atau ular bermahkota yang disebut Makara, Makari, yaitu wanita dan pria. Di bagian sudut candi ada singa penyangga atau singa murti, arti dari kekuatan candi. Di bagian kaki dan tubuh candi terdapat ornamen, yaitu medalion dan purna kumbah. Istimewanya dari Candi Kidal ini adalah adanya fragmen relief Garuda. Relief pertama menghadap ke selatan adalah Garuda membawa para naga. Relief kedua adalah Garuda membawa Guci Kamandari, yaitu tempat air tirta Amerta. Relief ketiga yang menghadap ke utara. Pada relief pertama, Garuda anak dari Dewi Winata dan para naga anak dari Dewi Kadru. Di antara dua dewi, yaitu istri Reka, siapa yang kalah harus menjadi budak yang menang. Sebenarnya, Dewi Winata lah yang menjadi pemenang. Karena kelicikan Dewi Kadru, kalahlah Dewi Winata. Akhirnya, Garuda sebagai seorang anak ingin membantu untuk merawat para naga. Lalu, Garuda bertanya kepada para naga, bagaimana sang ibu bisa bebas dari perbudakan Dewi Kadru. Para naga meminta dibawakan air tirta Amerta, yaitu relief yang kedua. Di situ, Garuda membawa Guci Kamandaru, tempat dari air tirta Amerta. Di situ Garuda berjuang untuk membebaskan ibunya dari perbudakan. Setelah Garuda berhasil membawa air tirta Amerta ke para naga, Dewi Winata lepas dari perbudakan. Terdapat pada relief ketiga, di mana Garuda membawa seorang wanita, yaitu Dewi Winata, ibu Garuda. Di sini menggambarkan seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Karena cerita tersebut, Presiden Soekarno memerintahkan Muhammad Yamin untuk meneliti relief tersebut. Sampai Bung Karno mendapat inspirasi menjadikan lambang negara, yaitu negara Garuda Pancasila sebagai lambang negara kita. Mirip dengan relief yang ada di candi ini.
Bagian tubuh candi adalah ruang pusat yang sebenarnya terdapat patung Anusapati yang berwujud Siwa. Tetapi sekarang terdapat di Museum Belanda, tepatnya di Museum Royal Tropical Institute, Amsterdam. Karena pada saat itu masih milik purbakala Hindia Belanda, di bagian tubuh candi terdapat ruang kecil yang disebut relung. Relung yang menghadap ke utara, tempat patung Durga Mahisa Suramardini, yang menghadap ke timur, tempat patung Ganesha yang menghadap ke selatan, tempat patung Siwa Mahaguru. Ada juga patung Nandiswara. Namun sayangnya, letak arca tersebut belum diketahui. Di atas pintu candi ada kepala kala sebagai lambang penjaga pintu gerbang masuk ke bilik candi. Kenapa disebut kala? Artinya waktu. Dan dulu sebelum ada jam, di gambar kepala kala ada lambang jari dua merupakan lambang arti keadilan. Bagian kaki candi disebut buroka, menggambarkan manusia. Bagian tubuh candi berubah loka, melambangkan manusia, dan langit bagian atap candi berloka melambangkan surgawi, tempat para dewa. Untuk ukuran candi, panjangnya 10,8 meter, lebarnya 8,36 meter, dan tinggi 12,26 meter. Sebenarnya, dalam buku Negara Kertagama, tinggi 17 meter pada waktu pemugaran pada 1986 sampai 1990, tinggal 12,26 meter, hilang 5 meter kurang lebihnya. Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Sekian, cuplikan